Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin insyaallah. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berada di rumah Allah dan temanya hari ini menarik Ibu. Apa itu tema hari ini Bu? Ngaji bareng. Jadi tema hari ini bukan santunan ya Bu, kita mau ngaji. Jadi ketika nanti Ibu pulang sampai ke rumah, ada oleh-oleh yang dibawa. Apa oleh-olehnya? Ya, pastinya satu bingkisan. Ya, yang kedua apa? Ilmu. Ilmu yang insya Allah itu menjadi bekal kita untuk ke kampung halaman yang abadi. Di mana Ibu? Di Cilacap apa di akhirat? Akhirat. Bukan di Cilacap lagi Bu ya, kalau kampung halaman yang abadi di surga insya Allah ya. Amin insya Allah. Yang saya hormati wabil khusus alhamdulillah Pak Lurah, Pak Arifin ya, Lurah Cilacap kita, masya Allah kita doakan ya Bu ya, beliau sehat dan dimudahkan dalam menjalankan amanahnya. Amin insya Allah. Ini beliau sudah 2 kali datang ke kampung sedekah di tempat yang sama ya. Yang ketiga kali jangan cuma tahu Bu Cici ya, oleh-olehnya beda ya. Kemudian yang saya hormati ya, tadi kita baru saja mendengar Pak RW kita ya, Pak Haji Jainal alhamdulillah sedang mendapatkan ujian ya, mudah-mudahan dimudahkan. Dan Pak Lili ya selaku LMK, kemudian para RT yang hadir hari ini ya, insya Allah tidak saya sebutkan satu-satu tapi insya Allah tanpa mengurangi hormat saya. Kemudian ada Pak Emo ya, kemudian Bu Cici, para Celikandi, dan alhamdulillah ini ada sahabat saya Ustadz Hijrah Saputra. Masih muda ya Bu? Kira-kira gantengan beliau atau gantengan Pak Emo Bu? Insya Allah ya. Nanti kita sama-sama mendengarkan nasihat dari beliau ya Bu. Beliau Ustadz muda, tadi berangkat dari Tenjolaya Bogor. Jam berapa Ustadz? 6:30, berarti kurang lebih perjalanan naik motor 2 jam gitu. Makanya kita kasih kesempatan dia napas dulu, ngopi dulu, makan dulu saja ya, Masya Allah. Beliau ini pensiun dini dari TNI Bu ya, pensiun dini dari TNI ya. Kalau Ibu masih kebayang ya Bu ya, mantu TNI udah gagah bener, dia malah pensiun Bu ya, malah jadi ustadz. Nanti kita dengarkan salah satu yang motivasi buat kita, kenapa beliau sudah jadi TNI, ditugaskan di Libanon dan lain-lain, malah duduk di sini bareng kita jadi ustadz ya, Masya Allah. Izin Ibu saya menyampaikan sedikit saja. Hari ini Kampung Sedekah RW 7 yang tadi disampaikan Pak Lili ya, sudah menjadi kampung sedekah yang bisa dikatakan menjadi percontohan kampung sedekah di Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita perlu menjaganya. Kita perlu punya semangat dan visi misi yang sama. Ya. Tujuan kampung sedekah itu untuk memuliakan, ya, memuliakan siapapun warga yang ada di kampung kita. Wabil khusus memuliakan orang-orang yang dianggap masih dalam keadaan kurang. Ya. Nah artinya apa Bapak Ibu semua yang disolat dalam hati Allah, ketika ingin menjadi mulia ya, sekali lagi ketika kita ingin menjadi mulia, salah satu yang perlu kita lakukan adalah menjadi orang yang tangannya mau di atas. Sekali lagi, menjadi orang yang tangannya mau di atas, orang yang mau memberi di agama apapun itu ya, yang namanya memberi itu sangat dianjurkan, apalagi di kita muslim ya. Makanya jangan sampai ada orang muslimah Allah berikan rezeki ya, Allah berikan kemampuan
Tapi naudzubillah, yang namanya bersedekah, sedekah itu bentuknya banyak ya Bu. Bisa berbuat baik kepada tetangga, suami, anak, cucu, ngasih bantuan makanan, barang, ya minuman, bahkan termasuk senyum, itu juga sedekah. Tapi ketika Allah berikan kemampuan kita uang, ya, dapat rezeki dari suami, dapat anak, dan uang itu ada di tangan kita semua, artinya Allah titipkan itu rezeki buat kamu. Dan aku minta kata Allah, sisihin buat yang lain. Nah, ketika ibu terima uang itu, berapapun jumlahnya tapi ibu tidak sisihkan, amat sayang. Ya, jangan pelit-pelit. Mohon maaf ibu, harta yang ibu kumpulin itu kira-kira Bu, ketika ibu mati, potensinya kira-kira jadi pahala apa jadi rebutan dosa Bu? Ibu ngumpulin duit nih, ya sampai usia 70 tahun kumpulin dunia, ketemu duit 3 miliar, ibu mati tuh, punya anak tuh ada 5, kira-kira dengan uang itu, kira-kira nih Bu ya, jadi pahala apa jadi dosa nanti kira-kira? Ya, kemungkinan besar akan jadi dosa salah satunya ya Bu ya. Kenapa? Karena harta yang kita kumpulin itu ujung-ujungnya nanti Ibu, kata Allah ya di Islam itu akan jadi bahan bakar kita Bapak Ibu. Jangan mohon maaf ya, ibu kumpulin duit buat dunia ibu, begitu ibu mati nggak ibu bawa, ternyata itu jadi bahan bakar ibu. Ya, buat manasin nanti ibu digosok ya, dahinya, punggungnya, perutnya, tuh jadi bahan bakar. Makanya kalaupun ibu ngumpulin duit tujuannya buat apa ibu? Akhirat. Ketika kita mati pun anak yang kita tinggalin bukan berantem gara-gara warisan. Ada nggak Bu yang berantem gara-gara warisan? Banyak Bu. Kita mati tuh pengen tenang ya Bu ya. Ini malah dibikin kagak tenang sama anak kita. Cuman gara-gara apa Bu? Fulus ya, gara-gara cuan. Makanya ayo ibu, pesan saya, di RW 7 sudah ada kampung sedekah, Masya Allah. Kampung sedekah cuma pengen ibu kita semua itu nanti datang ke hadapan Allah mulia, ya Bu ya, datang ke hadapan mulia. Ya Allah, selama di dunia aku sudah sisihkan sebagian rezekiku, ya, aku sudah sisihkan ya Allah, aku niat karenamu ya Allah. Ya, makanya saya titip ibu. Hari ini ya mungkin ada di antara kita yang masih kekurangan, ada yang mungkin masuk penerima bantuan, nggak apa-apa ini, tolong dijaga ini mental kita, mindset kita ya. Saya memang kurang dari sisi dunia, tapi insya Allah saya ingin mulia nanti datang ke hadapan Allah ya dengan wajah yang lengkap, karena kata Allah sebagai penutup ibu ya, orang yang selama di dunia bermental miskin, sekali lagi, orang yang selama di dunia bermental miskin padahal sudah Allah cukupkan rezekinya, maka kata Allah kelak nanti orang itu akan datang kepadaku dengan wajah tanpa daging. Ibu kebayang ya, kalau ada kurban tuh ya, kepala dikerok-kerok sampai tinggal dagingnya itu kecil-kecil tuh, nanti kita datang ke hadapan Allah kalau mental kita mental miskin. Ayo, walaupun kita kurang, walaupun kita merasa duafa, walaupun kita miskin, tapi kita ingin datang ke hadapan Allah dengan wajah mulia. Jadilah orang-orang yang tangan di atas. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.